Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sylvia, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota, berasal dari UPTD SDN 01 Baruguna. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi. Kegiatan supervisinya diawali dengan coaching pada pra-observasi. Nah, kepada Ibu kita persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yeni Siska Amelia, guru kelas 6 UPTD SDN 01 Baruguna, rekan sejawat dari Ibu Sylvia. Terima kasih Bu Siska dan terima kasih atas waktunya Bu. Dan bagaimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah sehat Bu. Ya baik Bu. Kita bincang-bincang sebentar ya Bu. Nanti kita akan melakukan supervisi. Tetapi sebelum melakukan supervisi, kita lakukan dulu langkah awalnya, yaitu pra-observasi ya Bu. Nah, pada kegiatan ini selain saya ingin bertanya jawab dengan Ibu, saya juga ingin mengetahui kesiapan Bu Siska dalam supervisi nanti. Nah, dari Bu Siska sendiri, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu? Jadi saya berharap untuk menemukan solusi terbaik nantinya untuk metode-metode dan teknik dalam pembelajaran yang akan Ibu supervisi pada saya nantinya. Ya, betul sekali ya Bu Siska. Sebenarnya harus kita pahami Bu bahwa saya berharap nanti dapat membantu Bu Siska dalam menggali potensi Bu Siska sendiri nanti dalam proses pembelajaran. Yang pertama yang saya tanyakan kepada Bu Siska, apa tujuan pembelajaran Bu Siska nanti saat supervisi tersebut Bu? Ya baik, jadi pada saat Ibu sudah supervisi saya akan melakukan pembelajaran bidang studi yaitu bidang IPAS. Nah, jadi pada bidang studi IPAS ini tujuan pembelajarannya yaitu pertama melalui kegiatan observasi nanti melalui kegiatan demonstrasi, kemudian melalui video pembelajaran siswa dapat memahami proses pencernaan pada manusia dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan simulasi siswa dapat menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada sistem organ pencernaan manusia dengan benar dan baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nantinya yang akan Ibu kembangkan saat supervisi nanti ya Bu Siska. Nah, kemudian Bu Siska, sebagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan sebelumnya nih, kira-kira untuk kedepannya pengembangan seperti apa yang telah Ibu lakukan? Jadi pada pembelajaran sebelumnya yang telah saya laksanakan, saya sudah menjelaskan kepada peserta didik saya, menjelaskan pelajaran dengan penuh semangat. Kemudian dalam menjelaskannya saya menjelaskan dengan penuh semangat. Nah, kemudian saya pikir suara yang sangat keras, semangat yang tinggi, kemudian siswa atau peserta didik tersebut akan dapat memahami pelajaran dengan baik. Karena kalau kita tidak ada kesiapan, kalau kita tidak semangat dalam memberikan materi-materi kepada siswa, maka siswa tersebut tidak akan tumbuh semangat mereka untuk belajar. Nah, di sini saya akan melakukan dengan semangat dan juga dengan sangat bersemangat. Ya, kemudian banyak siswa yang bisa dibawa kriteria itu Bu. Jadi belum sesuai harapan ya Bu ya. Yeah. Menurut Bu Siska, mengapa masih banyak siswa yang masih di bawah kriteria dalam pembelajarannya? Mungkin dalam menyampaikan pembelajaran saya menggunakan metode ceramah. Karena kalau kita pikirkan, kalau kita coba lihat ke anak, kalau kita melakukan metode pembelajaran dengan ceramah-ceramah saja, mungkin anak tersebut akan bosan. Iya. Nah, jadi pembelajaran sebelumnya berpusat kepada murid. Nah, kemudian Ibu Isil berpusat kepada murid Bu Isil sehingga siswa tersebut kurang tertarik, sehingga hasilnya masih kurang memuaskan. Kemudian ditambah lagi metode dan media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa tersebut lebih mudah memahami pembelajaran yang akan kita sampaikan untuk ke depan. Begitu ya Bu ya.
Selain itu Bu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Siska lakukan nanti untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi Bu? Mungkin saya akan menggunakan media dan bahan ajar berupa PowerPoint. Iya. Kemudian saya akan membuat siswa tersebut aktif dengan melakukan percobaan-percobaan saat pembelajaran, karena siswa tersebut sangat bersemangat ketika kita melakukan sebuah percobaan. Nah, kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini menuntut kita mempelajarkan sesuai bakat, minat, dan gaya belajar mereka sendiri, yaitu melalui dengan audio, visual, dan kinestetik. Bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Iya. Oh, jadi kalau yang dari percakapan kita ini Bu, saya menangkap bahwa Bu Siska ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, dengan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, jadi dengan demikian terakomodir semua kebutuhan siswa ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Nah, Bu Siska, dalam pengembangan rencana ini kapan akan Ibu lakukan dan adakah orang yang akan Ibu libatkan dalam hal ini Bu? Jadi saya akan langsung membuat perangkat pembelajaran dan medianya hari ini Bu. Nah, kemudian dalam hal ini saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa membantu dan memberikan ide-idenya dan juga panduan dari Ibu Isel nantinya tentunya. Insya Allah Bu, saya siap dan mudah-mudahan kita semua di sekolah kita ini bisa berkolaborasi ya Bu ya. Nah, Bu Siska, bagaimana dengan komitmen Ibu dengan pelaksanaan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Saya akan melaksanakan rencana ini dengan sepenuh hati agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan, yang saya impikan ya Ibu ya. Kemudian di mana siswa saya menyenangi pembelajaran dan mudah memahami pembelajaran, kemudian hasil yang akan didapatkan sangat memuaskan. Amin, semoga terwujud dan terlaksana ya Bu ya. Dan kemudian Bu, supaya pembelajaran kita berkembang, tentu kita perlu refleksi ya Bu ya. Kira-kira untuk hal ini apa yang akan Ibu lakukan? Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya supervisi yang Ibu bisa lakukan. Jadi saya bisa merefleksi kira-kira di mana kelebihan dan kekurangan saya pada saat melakukan pembelajaran. Nah, kemudian untuk dan menjadi bahan pembelajaran selanjutnya ya Bu. Betul sekali ya Bu Siska. Perlu kita pahami bahwa supervisi ini bukanlah mencari kesalahan ya, tapi supervisi membantu kita untuk maju di masa yang akan datang, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid itu dapat tercapai dengan maksimal ya Bu Siska ya. Nah, kapan nih kira-kira akan kita laksanakan kegiatan supervisi ini Bu? Untuk pembelajaran bidang studi IPAS ini jadwalnya hari Selasa Bu. Jadi insya Allah ya Bu ya akan kita laksanakan sesuai jadwalnya ya Bu ya. Iya, kita akan laksanakan nanti pada hari supervisinya nanti. Sebelumnya Bu Siska, saya ingin menanyakan satu hal lagi sebelum bincang-bincang ini kita tutup Bu Siska. Nah, bagaimana perasaan Bu Siska setelah kita berbincang-bincang barusan? Jadi saya senang sekali Bu Isel. Kenapa? Karena dengan perbincangan ini kita barusan kita dapat solusi dalam pembelajaran yang telah saya lakukan kepada peserta didik. Di mana pada saat saya melakukan pembelajaran peserta didik, saya menemukan di mana kekurangan dan kelebihan saya. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Kita demikian. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum Bu Siska. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.
kemudian sebelum kita mulai proses pembelajaran, silakan lihat ke bawah apakah lokal kita sudah bersih dan rapi. Apakah sudah rapi dan bersih lokal kita? Sudah. Nah, kemudian apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, hari ini Ibu lihat tidak ada yang tidak hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, silahkan Ananda semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan Ananda untuk duduk kembali ke tempat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Sistem Pencernaan pada Manusia. Dengan semangat ya. Ayo kita semua belajar sistem pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rombongan gerakan parasmati. Di dalam lambung ada 3 macam enzim. Ada benih, ada juga asam folik. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk lalu terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar kelainan yang sisanya ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat anus. Nah, semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sistem pencernaan, pembelajaran kita menjadi lebih semangat. Nah, kemudian apakah Ananda masih ingat mengenai kesepakatan kelas kita? Masih ingat? Apakah anak ibu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Apa kesepakatan kelas kita? Mengenai buku dan Kemarin
Lanjut. Nah, masih ada yang mau menambahkan kesepakatan kelas kita? Ya, silakan Musna. Nah, tidak boleh makan-makan saat pelajaran. Bagaimana? Apa kita sepakat? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, jadi ini sudah ada 6 kesepakatan kelas kita. Nah, bagaimana? Sepakat kita yang 6 ini? Mari silakan kita baca kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Yang pertama, ya, hormati guru dan sayangi teman. Nah, yang kedua, Berbicara sopan, hindari berkata-kata. kemudian yang ketiga, Kebersihan tanggung jawab bersama. nah, kemudian yang keempat, Kenalan kepada ibu saat belajar. yang kelima, Izin keluar secara bergantian. nah, dan yang terakhir, Tidak boleh makan saat jam pelajaran. tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, jadi kita sepakat menyatakan 6 ini menjadi kesepakatan kelas kita ya. Apa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Apa pelajaran kita pada minggu lalu? Ya, silakan ada. Tentang organ pencernaan. Ya, jadi pelajaran kita pada minggu lalu yaitu mengenai organ pencernaan. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai organ dan fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila makanan masuk ke dalam tubuh kita? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang akan terjadi apabila makanan itu masuk ke dalam tubuh? Ya, Adam? Di lambung kelenjar menghasilkan asam lambung dan enzim. Iya, bagus. Jadi di lambung tersebut akan terjadi makanan akan dihaluskan. Iya, bagus. Jadi bagaimana keadaan makanan di dalam tubuh yaitu terjadinya gerakan peristaltik. Nah, siapa yang bisa menjawab apa itu gerakan peristaltik? Apa itu gerakan peristaltik? Siapa yang bisa? Nah, apa yang dimaksud dengan gerakan peristaltik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa Surya? Gerakan yang didorongnya makanan ke lambung. Iya, bagus sekali. Jadi gerakan peristaltik itu terjadi pada kerongkongan di mana makanan itu didorong sampai ke lambung. Nah, kemudian bagaimana makanan itu yang kita makan itu bisa menjadi tenaga dan juga menjadi vitamin dalam tubuh? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Hafi. Makanan mengandung kimia yang diubah menjadi energi melalui proses metabolisme. Iya, bagus sekali. Jadi makanan yang kita makan itu akan menjadi tenaga, akan menjadi vitamin bagi tubuh kita karena makanan tersebut mengubah melalui proses metabolisme. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan demonstrasi video pembelajaran, peserta didik dapat memahami kegiatan proses pencernaan pada manusia dengan tepat. Nah, kemudian melalui kegiatan simulasi, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada setiap organ pencernaan manusia dengan benar. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan melakukan sebuah percobaan dan juga akan melakukan presentasi. Nah, nanti pada pembelajaran ini ibu akan mengambil nilai, yaitu nilai pengetahuan dan juga nilai sikap. Kemudian ibu juga akan mengambil nilai keterampilan Ananda semuanya. Nah, silakan Anda relax terlebih dahulu. Silakan relax. Nah, kemudian ambil nafas, tahan, keluarkan. Kemudian diulangi lagi, ambil nafas, tahan, keluarkan. Ulangi satu lagi, ambil nafas, tahan, kemudian keluarkan. Bagaimana perasaannya? Nah, senang. Nah, jadi silahkan Ananda gambarkan perasaan Ananda hari ini
berdasarkan emoji yang ada di depan. Nah, silakan. Yang pertama, gambarkan perasaan Anda menggunakan emoji tersebut. Apakah sedang bahagia, sedang sedih? Silakan digambarkan perasaannya. Nah, kemudian setelah Ananda menggambarkan perasaan Ananda sesuai emoji yang di depan, mengapa Ananda merasakan perasaan tersebut? Nah, kenapa Ananda merasakan perasaan tersebut? Nah, silakan dikerjakan. Kemudian, yang ketiga, apa harapan Ananda hari ini? Dan nanti, apa harapannya? Sudah? Nah, silakan. Nah, silakan. Kemudian dijawab pertanyaan yang 3 ini. Mengapa Ananda merasakan perasaan tersebut? Kalau sedih, mengapa kita sedih? Kalau senang, mengapa kita senang? Apa alasan kita sedih? Dan apa alasan kita senang? Sudah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa harapan Ananda hari ini? Apa harapan kita? Dan juga nanti, apa harapan kita? Sudah? Sudah? Kenapa kita senang? Apa yang membuat kita senang hari ini? Kemudian, apa harapan kita hari ini? Apa yang kita harapkan untuk hari ini? Dan untuk nanti, apa harapan kita?
Silahkan Ananda lihat gambar di depan. Gambar apa di depan ini? Iya, bagus. Ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Nah, dari gambar yang di depan, apa-apa saja sistem pencernaan pada manusia yang dapat Anda lihat? Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, kemudian anus. Nah, ini adalah sistem pencernaan yang ada pada manusia. Nah, kemudian sistem pencernaan ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, apa fungsi dari mulut? Siapa yang bisa? Apa fungsi dari mulut? Iya, Surya? Untuk mengunyah dan menelan. Iya, bagus sekali. Jadi mulut itu berfungsi untuk mengunyah dan juga menelan makanan. Nah, jadi silakan Ananda lihat video pembelajaran di depan. Kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke mulutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tiamin. Nah, enzim tiamin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus
amilase berfungsi untuk mencerna zat. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk menikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan hijau yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, jadi itu tadi mengenai video pengajaran. Kemudian silakan Ananda dikerjakan tugas kelompoknya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD-nya masing-masing. Silakan Ananda kerjakan sesuai langkah-langkahnya dan sesuai petunjuk yang ada. Kelompok pertama itu mengenai simulasi mulut. Nah, kemudian kelompok kedua mengenai simulasi lambung. Kemudian untuk kelompok 3 itu mengenai simulasi usus halus. Nah, silakan untuk kelompok 1, apa bahan-bahannya? Silakan dibacakan. Silakan dibacakan untuk kelompok 1. Alat dan bahan, wadah atau mangkok, garpu atau sendok, roti tawar, pisang,
Iya. Jadi untuk kelompok 2, apa bahan-bahan untuk kelompok 2? Silakan dibaca. Apa yang dapat kemudian sebarang roti dan pisang dihancurkan dan setelah roti dan pisang dihancurkan. Untuk kelompok 3, apa bahan-bahan untuk kelompok 3? Silakan dibaca. Kaos kaki panjang, air, minyak, sabun cuci piring, wadah dan mangkok. Nah, silakan masing-masing kelompok dibaca terlebih dahulu langkah-langkahnya, kemudian silakan Ananda praktekkan petunjuknya, kemudian kerjakan sesuai petunjuk yang telah ada di lembar AKPD masing-masing. Aku baru. Korban apa ya? Korban apa yang dapat kamu lihat sebelum roti dan pisang dihancurkan dan setelah roti dan pisang dihancurkan? Korban apa yang aku lihat dan setelah dihancurkan? Silakan baca terlebih dahulu petunjuk-petunjuknya, kemudian kerjakan secara berurut. Sudah selesai roti buat tidak ya? Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, silakan dibaca terlebih dahulu langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya nanti? Kelompok 2. Kelompok 1 sudah selesai? Silakan jawab pertanyaan yang ada di KKPD-nya. Dan untuk kelompok yang 2 dan 3 dibaca terlebih dahulu petunjuk dan langkah-langkahnya. Baca terlebih dahulu langkah
selesai kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, apa langkah-langkahnya silakan dibaca kemudian dikerjakan sesuai langkah-langkah yang telah ada sesuai petunjuknya. Masukkan roti dan pisang yang telah dihancurkan oleh kelompok 1 ke dalam kantong ziplock. Silakan dikerjakan sesuai petunjuknya. Kemudian Tambahkan 3 sendok makan soda kue dengan air secukupnya. Nomor 3 ya. Hubungkanlah kegiatan yang kamu lakukan ketika menyampaikan waktu itu sama kan berbuat tersebut dan juga proses-proses sebelum ada terjadi mulut. Tiko harus. Olah asal. Lain nomor 3 tu ada. Larutkan air dan soda kue ke dalam kantong ziplock. Guncang kantong untuk mensimulasikan pencampuran makanan dengan asam lambung. Tiko Haiko. Sudah selesai kelompok 2. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di RKPD Anda.
hati-hati. Hati-hati. Tambahan sedikit dulu. Ke bawah ni. Kelompok 1 dan 2 sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya masing-masing. Sudah selesai? Nah, untuk kelompok 3 silakan dikerjakan tuliskan sesuai di LKPD-nya.
Kelompok 1 sudah selesai atau belum? Masih banyak. Sudah selesai? Kelompok 3 masih banyak. Satu lagi. Kelompok 2 sudah? Belum lagi? Masih banyak?
dan 3? Sudah, Bu. Nah, silakan. Siapa dulu yang mau presentasikan ke depan? Nah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil kelompoknya ke depan. Ciku kami. Aduh. Silakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Ulang lagi. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, perubahan apa yang dapat kamu lihat sebelum roti dan pisang dihancurkan dan setelah roti dan pisang dihancurkan. Sebelum roti dan pisang dihancurkan, mereka masih berbentuk padat dan belum hancur. Dan ketika dihancurkan, hasilnya menjadi satu tempat saja. Dua, apa yang terjadi ketika air ditambahkan ke dalam roti dan pisangnya dihancurkan? Bagaimana peran air tersebut? Roti dan pisang akan menjadi halus dan cair. Tiga, hubungkanlah kegiatan yang kamu lakukan dengan roti dan pisang menunjukkan garpu atau sendok dan juga air pencernaan yang terjadi pada mulut. Proses menghancurkan pisang dan roti menggunakan sendok atau garpu sama dengan proses pada mulut, yaitu saat gigi menghancurkan makanan dan minumnya. Kesimpulan apa yang dapat kamu periode dari kegiatan tersebut menunjukkan dalam proses pencernaan di mulut. Kesimpulannya adalah saat menghancurkan pisang dan roti menggunakan sendok sama ketika gigi menghancurkan makanan pada proses pencernaan yang terjadi pada tubuh kita. Nah, itu adalah hasil dari presentasi kelompok 1. Ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1? Silakan. Ada yang mau memberi tanggapan? Siapa? Kelompok 2 dan kelompok 3? Ya, silakan untuk kelompok 3. Apa fungsi mulut? Untuk menjelaskan untuk memulai makanan. Ya. Apa kelompok 3 puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Silakan. Ya, ada silakan. Kelompok 2. Fungsi lambung. Nah, ya. Apa fungsi lambung? Ya, bagaimana kelompok 2 dengan jawaban kelompok 1? Apa puas? Kurang? Silakan, dilanjut lagi jawabannya.
terjadi di lambung yang menyebabkan asam lambung. Asam klorida. Kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Hubungkan dengan proses pencernaan di lambung. Setelah roti dan pisang tadi yang dikasih sadar terjadi perubahan warna. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Nah, silakan dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi dari presentasi dari kelompok 1? Iya, silakan kelompok 3. Sebutkan 3 macam enzim. Nah, silakan dijawab kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok 3 dengan jawaban atas kelompok 2? Puas? Nah, ada lagi yang mau menanggapi hasil? Ya, silakan. Afi. Nah, silakan dijawab kelompok 2. Menghaluskan dan mencerna makanan. Ya, bagaimana untuk kelompok 1? Jawaban dari kelompok 3? Puas? Nah, Kelompok 2. Inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Apa yang terjadi ketika kamu memeras kaos kaki yang berisi campuran roti, pisang, minyak, dan sabun tersebut? Mengeluarkan cairan. 2. Mengapa air hasil campuran roti, pisang, sabun, dan minyak tersebut dapat keluar dari kaos kaki ketika diperas? Karena adanya enzim lipase memecahkan lemak menjadi asam lemak. 3. Mengapa masih terdapat sisa campuran yang berada di dalam kaos kaki? Mengapa sisa tersebut tidak dapat keluar dari kaos kaki ketika diperas? Ya, karena makanan atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh manusia berarti masih ada di dalam tubuh kita. Itu dibutuhkan oleh tubuh kita. 4. Hubungkanlah kegiatan yang kamu lakukan dengan proses penyerapan nutrisi pada makanan yang terjadi di usus halus. Di usus halus terjadinya penyerapan sari makanan dengan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Ada 3 macam enzim, yaitu enzim lipase, memecah lemak menjadi asam lemak. Enzim tripsin mengubah peptid menjadi asam amino. Enzim amilase mengubah amino menjadi glukosa amino. Kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Hubungkan dengan proses pencernaan di usus halus. Kami jadi mengetahui proses pencernaan makanan pada manusia dan kami jadi tahu bagaimana prosesnya. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Nah, ada yang mau menanggapi hasil dari presentasi kelompok 3? Iya, silakan kelompok 2 ada. Jelaskan fungsi enzim amilase. Enzim amilase mengubah amilo menjadi makrosa. Nah, iya, bagaimana kelompok 2? Dengan jawabannya puas? Nah, ada masih ada yang mau menanggapi? Iya, silakan kelompok 1. Jelaskan enzim lipase.
Nah, terima kasih untuk semua kelompok. Kita kasih apus untuk semua kelompok. Nah, jadi dari percobaan yang telah kita lakukan tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, jadi kita bisa mengetahui bagaimana proses makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kemudian sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan. Nah, menyerap makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh. Nah, kemudian sistem ini terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ tambahan yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh. Nah, bagaimana? Apa masih semangat? Masih. Speaking kita dulu. Ya? Nah, silakan Ananda berdiri. Silakan berdiri. Di belakang. Silakan di belakang meja. percobaannya. Nah, kemudian apa saja kesulitan yang
Ya, jadi untuk selanjutnya diharapkan itu kita belajar melakukan percobaan dan juga bermain faedah. Nah, kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Iya, silakan Afan. Terdapat 6 organ pencernaan, Iya. yaitu 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan 6 anus. Iya, bagus sekali. Jadi, di dalam tubuh manusia ada 6 sistem pencernaan. Nah, jadi yang pertama itu adalah mulut. Nah, di mulut ini adalah awal makanan kita cerna. Nah, jadi di mulut makanan kita haluskan dan kemudian kita helat. Nah, kemudian makanan yang telah kita haluskan akan menuju lambung melalui kerongkongan. Nah, makanan tadi yang akan menuju dengan daerah ke lambung dibantu oleh gerakan peristaltik apa tadi? Gerakan mendorong makanan sampai ke lambung. Nah, kemudian di lambung makanan dihaluskan. Nah, kemudian masuk ke lambung, kemudian usus besar, usus halus, kemudian makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu. Kemudian silakan Ananda kerjakan tugasnya. Di lembar jawaban yang telah Ibu berikan.
yang dibaca mengenai sistem organ pada hewan. Nah, silakan Anda baca di rumah. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai situ. Kita sudahi dengan membaca doa. Nah, silakan Adam pimpin temannya. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, pada kegiatan kali ini kita ada kegiatan supervisi tahapan ketiga, yaitu coaching pasca observasi. Nah, pada kali ini saya didampingi oleh Ibu PP saya, yaitu Ibu Yuni Octavia. Apa kabarnya Bu? Dan rekan sejawat saya itu Ibu Siska yang sebelumnya sudah saya lakukan observasi pada pembelajaran ini. Terima kasih Bu Siska sudah mengizinkan saya melihat proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah Bu, pada tahapan ini adalah tahapan coaching pasca observasi dengan tujuannya merefleksi hal-hal positif yang telah Ibu lakukan dan mungkin ada kendala-kendala yang selama ini Ibu temukan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, bila ada kendala, tentu kita akan menentukan tindak lanjutnya untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk itu, saya minta waktunya ya Bu ya. Sebelumnya, Bu Siska, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang saya observasi kemarin, Bu? Terima kasih Bu Isil. Alhamdulillah Bu Isil, karena sudah menggunakan strategi dan metode yang bervariasi serta saya menggunakan media pembelajaran pada saat melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian pada saat saya melakukan pembelajaran dengan media yang beragam, kemudian motivasi belajar siswa menjadi lebih meningkat dari yang sebelumnya. Tidak kurang meningkat, kemudian mereka kurang serius. Nah, setelah saya melakukan itu, jadi motivasi belajar siswa tersebut meningkat dan juga bersemangat menjalani proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, kemudian ada juga hasilnya alhamdulillah memuaskan Bu Isil. Namun ada sedikit kecanggungan karena pada saat observasi tersebut saya sedikit agak grogi. Kenapa? Karena adanya Ibu Isil yang melihat saya pada proses observasi tersebut. Oh, tidak usah grogi Bu Siska, karena kita di sini kan mitra rekan sejawat di sekolah ini. Nah, menurut Ibu nih, walaupun saya sudah melihat proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, itu pembelajaran sudah dengan rancangan dan tahapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu rancang. Nah, menurut Ibu apakah memang sudah sesuai ya Bu ya? Menurut saya Bu sudah sesuai dengan rancangan dan tahapan yang sudah saya rancang. Mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutupnya. Namun masih ada kekurangan-kekurangan yang akan saya perbaiki pada kegiatan selanjutnya. Nah, kemudian jadi tujuan saya kemarin supaya siswa terlibat aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan. Namun masih ada siswa yang masih kurang aktif bekerja dalam kelompoknya Bu Isil. Itu kekurangan yang saya hadapi mungkin kemarin pada saat observasi. Begitu ya Bu. Kemarin Ibu sudah menggunakan media yang bervariasi ya Bu ya. Kemudian ada juga untuk siswa yang lebih cenderung penerimaannya melalui audio visual, kemudian media untuk
melakukan simulasi pada alat pencernaan pada manusia itu sangat menarik dan membantu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang cenderung kinestetik ya Bu ya. Tadi Bu Siska mengatakan bahwa masih ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu itu kenapa? Ya bisa mungkin kurang aktifnya siswa tersebut dalam pembelajaran karena saya masih kurang tepat dalam memberikan penugasan-penugasan kepada siswa Bu Isil. Mungkin dan juga siswa yang gaya belajarnya kinestetik tersebut saya kasih tugas untuk mendengar dan mencermati, maka siswa tersebut tidak bersemangat Bu Isil, kurang bersemangat. Nah kemudian ke depannya saya akan mengadakan analisis diagnostik di awal pembelajaran. Kemudian supaya saya dapat memahami siswa mana yang gaya belajarnya visual, kemudian audio maupun kinestetik tersebut. Sehingga penugasan-penugasan yang saya lakukan nanti atau penugasan yang saya berikan kepada siswa tersebut sesuai dengan gaya belajar yang mereka minati atau yang mereka geluti. Jadi untuk kedepannya Bu Siska ingin mengelompokkan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajarnya dan juga profil belajarnya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kapan nih rencana Ibu akan melaksanakan hal yang demikian Bu? Mungkin saya akan langsung memulainya untuk besok Bu Isil. Ya. Nah, menggunakan media dan metode yang bervariasi supaya anak tersebut menjadi lebih semangat. Ya, Bu. Nah, mudah-mudahan untuk besok saya bisa ya Bu Isil ya. Ya, insya Allah ya Bu ya. Jika ada kemauan pasti ada jalannya ya Bu ya Siska ya. Mudah-mudahan Ibu amin. Nah, untuk melaksanakan rencana ini, adakah orang lain yang akan Ibu libatkan dalam hal ini Bu? Dalam hal ini mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang bisa membantu dan juga memberikan ide-ide yang sangat cemerlang kepada saya nantinya Bu. Dan juga bantuan dari Bu Isul nantinya. Iya, insya Allah ya Bu ya. Yang penting kita berkolaborasinya harus kita tingkatkan ya Bu ya. Nah, Ibu dalam pengembangan rencana ini bagaimana komitmen Ibu dengan pelaksanaan rencana yang sudah Ibu sampaikan barusan? Komitmennya. Saya akan melaksanakan rencana ini sepenuh hati supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan dan juga kita mendapatkan hasil yang kita impikan. Nah, di mana saya berharap murid-murid saya tersebut menyenangi pembelajaran dan mudah-mudahan memahami pembelajaran. Kemudian hasilnya akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Betul sekali ya Bu saya. Nah, sebenarnya seperti sini kan bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan ya Bu ya, tapi seperti sini membantu kita untuk kemajuan yang akan datang sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid itu dapat terwujud ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak Bu Siska sudah meluangkan waktunya pada bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.